Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Senin 5 Mei 2025, kami Kasram beserta jajaran BKO Sapul PP dan BKO Dobalang sesuai instruksi pimpinan Pak PH Camat di sepanjang dan di seluruh kawasan Kecamatan Padang Selatan 12 kelurahan kami melaksanakan operasi K3, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Nah, dari seminggu yang lewat terhadap ketertiban ini, para warga kami yang mengais rezeki, yang menjual dagangan di atas trotoar, haknya pejalan kaki, sudah kami teguran sesuai mekanisme, sudah kami berikan teguran dari kelurahan. Tidak nih Gun, awal tadi bilang tidak masalah, ini bukan siapa, bukan kurang gue punya matu. Barang-barang kok nampak tadi tinggal, yang bukan siapa ini mengalir, tapi bisa mengalir hilang. Itu bukan itu bisa kami Pak. Harapan kami, warga kami yang tadinya berjualan di atas trotoar ini, sehingga melakukan evakuasi sendiri, sehingga tidak mengkangkangi aturan dan tidak menghilangkan haknya para pejalan kaki, dan kita kembalikan fungsi trotoar itu untuk pejalan kaki. Dan sesuai keindahan dan kebersihan, kami dari minggu kemarin itu, jajaran kami BKO dan Dobalang, mulai dari pemangkasan rumput, melakukan gotong royong, dan mengoptimalisasikan penjemputan sampah-sampah organik dan sampah-sampah lainnya di sepanjang jalan utama, mulai dari awal sampai ke Bukit Putus sudah kami lakukan. Nah, kalau saya Pak, aman lanjut ya Pak. Oh, sama Pak. Ya. Jadi Mas, tidak boleh di trotoar. Trotoar tidak boleh, Pak. Oh iyalah. Kami mengikuti peraturan itu, Pak. Oke, karena trotoar pejalan kaki kan, Pak. Nah, pokok nak digadu corona. Nah, lama trotoar nak dia dah boleh. Nah, nak potong tang ibu ke mana? Kau mencari balik saban tang ke kalau tangan juga ibu. Sungguh. Sekaligus ibu rela mati memperjuangkan anak cucu ibu mencari baresa gantang nak le dia anak utang ibu mana Nama? Lan kasih kita dapat informasi, kita gerakan cepat meminggirkan kursi meja yang di pinggir secara cepat. Kita mendukung Batang Larau Bersih, indah, ya, bersih dan indah gitu. Oke. Hah? Pak. Halo, masih ada Pak. Oke. Masa digeser deh. Ketua pedagang. Nah, tentu proses ini berjalan dengan baik dan sesuai mekanisme. Dan saat ini kami menuju Kelurahan Batang Larau. Kelurahan Batang Larau ini adalah yang disingkat dari NTB, Jalan Nipah Teluk Bayur. Kami saat ini yang di-backup oleh Sapul PP Kota Padang menetipkan para pedagang-pedagang sore sampai malam yang dagangannya ditinggal di trotoar tersebut. Untuk lebih tertibnya dan indahnya kawasan ini, kami tertibkan. Nah, nanti jika ada warga kami yang melanggar atau masih engkang, kami bawa saja ke Satpol PP dulu dan kami lakukan pembinaan nantinya. Harapan kami mudah-mudahan
warga kami ini tidak hengkang dan taat aturan, sehingga tentu Padang Selatan akan menjadi keren, menjadi lingkungan representatif yang terwujud sabta pesonanya, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan, sehingga bukan saja kita warga Padang Selatan yang sehat, indah, tenang, nyaman tinggal sini, kami berharap kunjungan yang hadir di Padang Selatan akan semakin nyaman. Dan ini terus kami lakukan secara rutinitas hingga apapun bentuknya, bagaimanapun persoalannya, kami tetap tidak meninggalkan mekanisme, kita lakukan mekanisme, dan harapannya progresnya secara kebersamaan Padang Selatan ini terwujud ketika dan kenyamanan bagi warga tersebut. Oke.
sekarang apa nih, Pak? Kita melakukan penertiban sepanjang mulai dari Jalan Lipa, kemudian Tinubaya, kemudian belok ke bawah, belok kiri, kemudian seluruh PKL yang berada di trotoar di bawah jalan kita lakukan secara melakukan penertiban, karena sebelumnya rekan-rekan dari kelurahan sudah melakukan semacam mediasi, kemudian sudah juga menyurati masyarakat kita. Kemudian bagi masyarakat kita yang bandel, tetap kita melakukan penertiban di lokasi itu. Nah, sekarang apa kendala yang terjadi di lapangan, Pak? Kalau sampai saat sekarang setelah belum ada kendala, penertiban alhamdulillah didukung oleh Ketua Pemuda untuk melakukan program dari pemerintah Kota Padang. Dan sekarang apa saja anggota yang datang dari Dubalang atau yang lain ada? Kita ada 2 tim, yang pertama dari tim SUS, yang kedua ada juga tim 2, kemudian ada juga bergabung dengan Dubalang Kota melaksanakan kegiatan penertiban khususnya masyarakat yang melanggar di trotoar. Oke, mungkin ada himbauan sedikit kepada warga. Kami dari Satpol PP mengimbau pada umumnya masyarakat Kota Padang, mari kita patuhi peraturan pemerintah. Ada Perda baru, Perda 1 tahun 2025 tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk tidak berjualan di trotoar, karena pada prinsip trotoar adalah hak seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kota Padang untuk berjalan kaki, bukan khusus untuk pedagang kaki. Baik, alhamdulillah sesuai apa yang kami sampaikan tadi, dari pagi kita sesuai instruksi Pak LH Camat Padang Selatan, kita menyisir kawasan Padang Selatan ini bagaimana tercipta K3, itu kebersihan, keindahan, dan kenyamanan. Itu pada hari ini, saat ini kita di-backup dan dibantu oleh rekan-rekan dari Satpol PP, sehingga di jalur NTB Lipas, Jalan Lipas Tinubaya ini sudah diperhatikan dari pelanggaran peraturan daerah, mulai dari para pedagang yang berjualan di trotoar, mulai dari para pedagang yang tidak menjaga kebersihan, meninggalkan media dagangannya, sehingga itu mengganggu para pejalan kaki, sehingga sampai siang ini sudah bersih kita laksanakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat, warga khusus Padang Selatan, timbul lagi kenyamanan, timbul lagi bagaimana indah, timbul lagi bagaimana warga Padang Selatan itu bisa berfungsi haknya, dan sore sampai malam para warga kami yang berdagang mengesek putih pun laksanakan lagi, tapi dengan syarat ketika dagangan sampai malam sudah selesai digelar dagangannya, silahkan lagi nanti gulung dan bawa dagangannya ke tempat kita masing-masing. Barangkali seperti itu, dan harapan kami ke depan bagaimana warga, masyarakat, kami pemerintah saling-saling mentaati dan peraturan dan terwujud kenyamanan, kebersihan, dan keindahan di Padang Selatan. Nah, untuk ada salah satu warga tadi yang sepertinya agak agresif dalam melihat penertiban. Kira-kira bagaimana pendekatan dari Kesitraan dan Camat Padang Selatan sendiri? Ya, kita tetap dengan secara humanis berkomunikasi dan tetap menyampaikan secara mekanisme aturan dan peraturan. Jadi mungkin barangkali warga kami yang agak kurang berkenan terhadap penertiban ini, itu wajar secara psikologi, dan tentu tetap kami kedepankan bagaimana asas manfaat dan koridornya ini bukan hak mereka. Jadi para pelanggar kita yakinkan dan memberikan pemahaman, edukasi, sehingga betul paham. Mungkin barangkali warga kami itu yang kurang berkenan itu, mereka itu tidak paham akan fungsi trotoar, fungsi hak pejalan kaki, dan fungsi fasilitas umum mereka miliki sendiri untuk kepentingan pribadi. Nah, dengan sudah ditertibkan tadi, ya sedikit ada kedongkolan, kekesalan, dan seterusnya. Nanti kami akan memperdalam bagaimana komunikasi secara humanis dan memberikan pemahaman yang jelas kepada warga kami tersebut, sehingga warga kami itu paham, mengerti aturan dan peraturan daerah itu seperti apa. Nah, sehingga nanti ke depan warga kami, pemerintah saling berkolaborasi bersama, warga paham aturan dan peraturan sehingga tidak ada pelanggaran, dan pemerintah pun enak secara humanis melaksanakan penertiban sehingga tidak ada gesekan. Kami terwujud keindahan kenyamanan untuk